Jejak di Balik Kabut. Audiobook novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 85. Tiga orang yang pertama mendekati dan menggapai lengannya, telah terlempar jatuh. Seorang yang bertubuh agak gemuk itulah yang kemudian meloncat menyergap Wijang dari belakang. Dengan tangannya yang kokoh orang itu menyekap kedua lengan Wijang. Pukul perutnya, teriak orang yang agak gemuk itu. Orang yang tinggi besar itulah yang datang mendekat bersama dua orang kawannya. Tetapi sebelum orang itu sempat memukulnya, Wijang telah mengibaskan orang itu. Demikian kerasnya, sehingga sekapan orang itu terlepas. Bahkan orang itu telah terpelanting dan jatuh menimpa kawan-kawannya. Orang yang bertubuh tinggi besar itu tertegun melihat kawannya yang dianggapnya mempunyai tenaga yang sangat besar itu terlepas. Tetapi sejenak kemudian orang itu pun menyergap Wijang dengan garangnya. Namun yang terjadi kemudian sama sekali tidak dapat dimengerti oleh orang-orang yang sedang berusaha menangkap Wijang dan Paksi itu. Tiba-tiba saja mereka melihat orang yang bertubuh tinggi besar itu terangkat tinggi-tinggi di atas kepala pengembara itu. Kemudian tubuhnya diputar semakin lama semakin cepat. Ketika tubuh itu dilepaskan, maka tubuh itu telah terlempar ke dalam kerumunan orang-orang yang sedang bergerak maju mendekati Wijang. Terdengar beberapa orang berteriak. Namun suara teriakan itu pun telah diatasi oleh teriakan yang lain. Dua orang terhuyung-huyung dan jatuh terbanting di tanah. Seorang memegangi dadanya, seorang lagi memegangi lambungnya. Ternyata tongkat Paksi telah menyentuh dada dan lambung kedua orang itu. Hanya sentuhan kecil. Tetapi sentuhan itu terasa bagaikan petir yang menyambar. Orang-orang yang mengepung Wijang dan Paksi itu pun tiba-tiba telah bergeser surut. Beberapa orang tengah menolong orang-orang yang terjatuh karena tertimpa oleh kawan-kawannya. Oleh orang yang bertubuh tinggi besar serta orang yang agak gemuk itu. Sementara itu orang yang menimpa mereka itu pun masih menyeringai menahan sakit di punggungnya. Baru kemudian mereka pun berusaha untuk bangkit berdiri. Sementara itu, dua orang yang tersentuh tongkat Paksi merangkak keluar dari arena. Rasa-rasanya mereka tidak lagi dapat bangkit berdiri. Bahkan ketika kawan-kawannya membantunya, rasa-rasanya keduanya tidak lagi memiliki tenaga. Sudahlah, berkata Wijang kemudian. Jangan memaksa kami berbuat lebih kasar lagi. Sampai saat ini kami masih tetap menahan diri. Tetapi jika kalian masih saja mendesak dan memaksa kami, mungkin sekali kesabaran kami akan sampai ke batas. Orang-orang padukuhan itu termangu-mangu. Tidak seorang pun yang menyahut. Tetapi sebagian besar dari mereka memandang Ki Bekel dengan tajamnya. Hanya Ki Bekel yang dapat melakukannya, berkata orang-orang itu di dalam hatinya. Sebenarnya lah bahwa jantung Ki Bekel itu pun bagaikan terbakar. Sebagai seorang yang berkedudukan tertinggi di padukuhan itu, ia merasa bertanggung jawab. Ki Bekel itu pun merasa bahwa dirinya telah berbekal ilmu ketika ia menjabat kedudukan yang diwarisinya dari ayahnya. Sejak ia masih remaja, ayahnya telah mempersiapkannya dengan baik. Ia telah dikirim pada seorang guru yang mempersiapkannya bukan saja sebagai seorang pemimpin, tetapi juga dalam olah kanuragan. Karena dengan kepercayaan diri yang tinggi, Ki Bekel itu pun melangkah maju sambil berkata lantang. Minggirlah. Aku akan menangkap mereka berdua. Tetapi jangan urai kepungan ini agar mereka tidak dapat melarikan diri. Ki Bekel, berkata Wijang. Kami tidak pernah menduga bahwa akan terjadi akibat yang sangat buruk ini. Aku minta Ki Bekel mempertimbangkan sikap Ki Bekel. Biarkan kami pergi. Seperti yang kami katakan sejak awal, kami tidak bermaksud buruk. Kami pun sudah mencoba dengan berbagai cara dan alasan agar tidak terjadi kekerasan seperti ini. Persetan dengan celotehmu itu. Menyerah atau kalian akan menyesali kesombongan kalian. Ki Bekel, seharusnya Ki Bekel dapat menilai sikap Ki Demang. Kenapa Ki Demang tidak berniat menangkap kami? Kalian dapat mengelabuhinya. Tetapi kalian tidak dapat mengelabui aku. Wijang menarik nafas dalam-dalam. Katanya. Sekali lagi aku mohon, Ki Bekel. Biarkan kami pergi. Cukup. Menyerah atau bersiaplah. Aku akan menangkap kalian berdua. Wijang melangkah selangkah maju sambil berkata kepada Paksi. Biarlah aku melakukannya, Paksi. Awasi saja orang-orang yang mengepung kita. Paksi mengangguk sambil berdesis. Baiklah. Hati-hatilah. Wijang mengangguk.
Ia pun menyadari bahwa menilik sikapnya Ki Bekel tentu bukan orang kebanyakan. Apa yang akan kau lakukan? Bertanya Ki Bekel. Melawan. Aku tidak mau ditangkap. Bagaimana dengan yang seorang lagi? Biarlah adikku menjadi saksi. Aku akan menghadapimu Ki Bekel. Kau telah memaksaku untuk melakukannya. Persetan. Ternyata kau lebih sombong dari dugaanku. Aku ingin menjelaskan dengan cara ini kepadamu, bahwa seorang pemimpin tidak boleh menuduh seseorang melakukan kejahatan dengan semena-mena. Seorang pemimpin juga tidak boleh meremehkan orang-orang yang dianggapnya termasuk pada tataran pergaulan yang terendah. Yang kau lakukan Ki Bekel, merupakan kesalahan yang sangat besar yang akan kau sesali kemudian. Cukup. Kau kira seseorangmu itu dapat melunakkan hatiku? Wijang menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia pun kemudian telah bersiap menghadapi Ki Bekel yang marah itu. Dalam pada itu Paksi telah bergeser ke samping. Seperti pesan Wijang, maka ia pun mengawasi orang-orang yang sedang mengepung mereka berdua. Ki Bekel yang juga sudah berada di dalam kepungan itu pun melangkah mendekati Wijang sambil menggeram. Bersiaplah. Aku akan menghancurkan kebanggaan dan kesombonganmu serta gerombolanmu. Wijang tidak menjawab. Tetapi ia pun melangkah mendekat pula. Namun tiba-tiba saja Ki Bekel pun telah meloncat menyerang. Tangannya dengan cepat terjulur lurus ke arah dada Wijang. Namun Wijang pun dengan cepat mengelak. Ia belum menjajaki kekuatan dan kemampuan Ki Bekel sehingga ia masih harus berhati-hati menghadapinya. Serangan-serangan Ki Bekel pun kemudian datang beruntun. Cepat dan berbahaya. Sekali-sekali Wijang dengan sengaja menyentuh serangan-serangan itu. Menangkis sambil mengelak. Dengan demikian, maka beberapa saat kemudian Wijang pun berhasil menjajaki kekuatan dan kemampuan Ki Bekel. Ia pun kemudian dengan cepat pula dapat mengukur seberapa jauh kemampuan Ki Bekel di dalam olah kanuragan. Namun Wijang pun menyadari bahwa Ki Bekel itu tentu masih belum mengerahkan segenap kemampuannya. Karena itu, maka Wijang pun telah berusaha memancing seberapa tinggi puncak kemampuan Ki Bekel itu. Karena itulah maka Wijang tidak hanya sekedar menangkis dan menghindar. Tetapi Wijang pun kemudian telah menghentak pula menyerang. Serangan-serangan Wijang yang datang membadai itu telah mengejutkan Ki Bekel. Ia tidak mengira bahwa anak muda pengembara itu mampu berbuat sebagaimana dilakukan itu. Karena itu, maka Ki Bekel pun segera berloncatan surut untuk mengambil jarak. Wijang tidak memburunya. Ia melihat betapa wajah Ki Bekel menjadi tegang. Nafasnya mengalir semakin cepat. Rasa-rasanya sulit untuk mempercayai tataran kemampuan pengembara itu. Ki Bekel, berkata Wijang kemudian. Sekali lagi aku minta Ki Bekel berpikir jernih. Aku akan pergi. Jangan halangi jalanku atau aku akan membuka jalanku sendiri. Jika aku harus membuka jalanku sendiri, maka aku tidak bertanggung jawab atas segala akibat yang dapat timbul. Ki Bekel itu menggeram. Ia tidak mau melihat kenyataan itu. Karena itu, maka ia pun berkata, aku akan membungkam mulutmu. Wijang tidak sempat menjawab. Orang itu tiba-tiba saja telah meloncat menyerang dengan garangnya. Kakinya terjulur mengarah ke lambung. Tetapi Wijang dengan sigapnya menghindar. Bahkan sambil berputar kaki Wijang telah menyambar dada Ki Bekel. Ki Bekel itu pun terhuyung-huyung. Namun akhirnya ia tidak dapat mempertahankan keseimbangannya, sehingga Ki Bekel itu pun jatuh terlentang. Ki Bekel berusaha untuk segera melenting berdiri. Namun demikian ia bangkit, tangan Wijang telah menyambar tengkuknya, sehingga sekali lagi Ki Bekel itu jatuh. Tertelungkup. Ki Bekel itu mengerang kesakitan. Wajahnya menjadi kotor oleh debu. Bahkan terasa pahit di mulutnya yang menjadi sangat kotor. Betapa kemarahan membara di jantungnya. Namun Ki Bekel itu tidak segera dapat bangkit berdiri. Sekali terdengar ia mengerang kesakitan. Sementara itu, Wijang pun bergeser mundur. Ia pun segera memberi isyarat kepada Paksi. Sebagaimana mereka putuskan, bahwa mereka akan berusaha meloloskan diri dari orang-orang padukuhan itu. Dengan demikian, maka Wijang dan Paksi akan menghindari kemungkinan yang lebih buruk lagi. Paksilah yang kemudian berjalan di depan sambil memutar tongkatnya. Orang-orang yang mengepung Wijang dan Paksi itu terkejut melihat keadaan Ki Bekel. Menurut anggapan para penghuni padukuhan itu, Ki Bekel adalah orang yang tidak terkalahkan.
Namun melawan anak muda pengembara itu, Ki Bekel seakan-akan menjadi tidak berdaya. Karena itu, maka orang-orang yang mengepung Wijang dan Paksi itu pun menjadi gelisah. Bahkan kemudian perasaan takut pun mulai menyelinap di hati mereka. Sehingga ketika Paksi memutar tongkatnya sambil melangkah ke arah regol yang sedang diperbaiki itu, orang-orang yang mengepungnya telah menyibak. Sebelum Ki Bekel dapat bangkit dan memberikan aba-aba, maka Wijang dan Paksi pun telah menghambur keluar regol halaman. Keduanya pun kemudian berlari menjauhi regol halaman rumah Ki Bekel itu. Bukan karena ketakutan, tetapi justru perasaan khawatir, bahwa karena tingkah laku mereka, di padukuhan itu akan jatuh korban. Rasa-rasanya memang aneh bagi Wijang dan Paksi yang harus berlari kencang seperti dua ekor tupai yang diburu oleh anak-anak sepadukuhan. Ketika Ki Bekel kemudian bangkit berdiri sambil mengusap wajahnya yang kotor oleh debu dan tanah berpasir, serta darah yang meleleh di sela-sela bibirnya, karena dua buah giginya patah ketika ia jatuh terjerembab, maka ia pun segera bertanya. Di mana pengembara edan itu? Orang-orang yang berada di halaman itu saling berpandangan. Tetapi tidak seorang pun yang menjawab. Di mana kedua iblis itu, hi? Orang yang bertubuh tinggi besar yang punggungnya masih terasa sakit itu pun menjawab. Mereka melarikan diri, Ki Bekel. Lari? Dan kalian tidak berusaha menangkap mereka? Bagaimana mungkin kami dapat melakukannya, Ki Bekel? Jadi kalian yang jumlahnya sekian banyak itu tidak berani menangkap hanya dua orang pengembara. Seorang yang bertubuh agak gemuk itu pun berdesis. Mereka mempunyai ilmu iblis, Ki Bekel. Ki Bekel termangu-mangu sejenak. Namun Ki Bekel itu pun sempat mengingat-ingat, apa yang telah terjadi atas dirinya hampir di luar sadarnya. Dengan kain panjangnya ia mengusap wajahnya beberapa kali. Beberapa goresan nampak di dahi dan hidungnya. Namun Ki Bekel tidak dapat menyalahkan orang-orang yang berada di halaman rumahnya. Ki Bekel tahu bahwa kedua orang pengembara itu ternyata memiliki ilmu yang tinggi. Bahkan dirinya tidak mampu berbuat apa-apa menghadapi seorang saja di antara mereka. Biarlah iblis itu lari, desis Ki Bekel kemudian. Jika saja mereka tidak lari, aku akan membunuh mereka. Orang-orang yang berada di halaman itu tidak ada yang menyahut. Tetapi mereka melihat kenyataan di hadapan mereka, bahwa Ki Bekel itu tentu akan dikalahkan seandainya perkelahian itu akan berlanjut. Untuk beberapa saat lamanya orang-orang yang berada di halaman rumah itu saling berdiam diri. Baru kemudian Ki Bekel itu pun berkata, "Pulanglah. Tetapi jangan kehilangan kewaspadaan. Mungkin kedua pengembara itu akan kembali bersama dengan kawan-kawannya." Orang-orang padukuhan itu pun kemudian telah meninggalkan halaman rumah Ki Bekel itu pula ke rumah masing-masing kecuali para bebahu padukuhan. Tetapi beberapa orang di antara mereka justru berhenti di mulut jalan. Mereka masih membicarakan kedua orang pengembara yang gagal mereka tangkap. "Nampaknya keduanya memang bukan orang jahat," berkata seorang yang bertubuh kecil dan pendek. Orang yang bertubuh tinggi dan besar itu pun berkata, "Ya. Agaknya mereka bukan orang jahat meskipun punggungku rasa-rasanya patah ketika aku dilemparkannya, tetapi nampaknya mereka tidak ingin menyakiti siapapun. Tetapi lambungku rasa-rasanya telah dilubangi dengan tongkat itu. Tetapi bukankah tidak apa-apa? Hanya sedikit biru?" Orang yang lambungnya tersentuh tongkat Paksi itu pun berkata, "Kelihatannya memang hanya sedikit biru. Tetapi sakitnya sampai ke jantung." "Kau memang cengeng," berkata tetangganya yang lain. "Kemarin kau merintih kesakitan di belakang regol halaman rumahmu. Aku kira ada yang terjadi. Ternyata kau hanya diseruduk oleh kambing peliharaanmu sendiri. Sakitnya bukan main. Coba kau pergi ke rumahku. Aku lepas kambing jantanku itu. Jika kau diseruduk pantatmu, maka 3 hari kau tidak akan dapat berjalan." Tetangga-tetangganya yang ikut berbincang di mulut jalan padukuhan itu tertawa. Namun seorang di antara mereka pun berkata, "Agaknya Ki Demang benar." Panggraita Ki Demang cukup tajam, sehingga Ki Demang menanggapi kehadiran kedua orang itu dengan baik sebagaimana dikatakan oleh Ki Bekel. Ki Bekel memang agak tinggi hati. Keduanya adalah orang-orang yang berilmu tinggi. Menilik wajah mereka, mereka masih terlalu muda. Namun agaknya pengembaraan mereka telah membuat mereka menjadi matang. Jika orang itu ingin membunuhku, maka agaknya dengan mudah dapat dilakukan. Tetapi aku tidak mati, berkata orang yang bertubuh tinggi besar.
Meskipun wujudnya sedang-sedang saja, tetapi bagaimana mungkin ia dapat mengangkatmu seperti mengangkat seonggok kapuk saja. Aku juga keheranan atas tenaganya yang sangat besar. Aku diangkatnya begitu saja tanpa ancang-ancang. Kemana mereka sekarang? Entahlah. Bukankah kita tidak mau cari perkara? Orang-orang itu pun terdiam. Sementara itu, orang yang perutnya tersentuh tongkat paksi itu pun berkata, "Aku akan pulang. Keluargaku harus bersyukur bahwa aku masih sempat pulang. Jika perutku benar-benar berlubang, maka yang pulang hanyalah namaku. Anakku tidak akan ada yang mencarikan makan. Padahal mereka masih terlalu kecil untuk mencari makan sendiri. Aku tidak mau mereka menjadi anak tiri dari laki-laki manapun." Orang itu masih akan berbicara lagi. Tetapi seorang tetangganya pun berkata, "Sudahlah. Pulanglah. Suaramu tentu lebih menggelisahkan daripada kemungkinan kembalinya kedua orang itu tadi. Tahan. Anak dan istrimu menunggumu di rumah." Orang itu mengerutkan dahinya. Namun kemudian ia pun melangkah dengan kepala tunduk pulang ke rumahnya. Tetapi beberapa langkah kemudian orang itu berhenti. Ia masih saja berkata, "Aku akan pergi ke sawah. Tetapi aku harus pulang dahulu mengambil cangkul dan menunjukkan kepada keluargaku bahwa aku tidak apa-apa. Aku dapat mengatasi kesulitan akibat pukulan tongkat anak muda yang berilmu tinggi itu." Ya, kawannya memotongnya. "Baru sekarang kami, tetangga-tetanggamu sejak kita masih kanak-kanak, mengetahui bahwa kau kebal. Kau mulai menghina." Tetangganya itu tertawa. Bahkan yang lain pun tertawa pula. Seorang di antara mereka berkata, "Jangan marah. Orang yang cepat marah, akan lekas menjadi tua. Sementara istrimu masih tetap muda." Orang itu bersungut-sungut. Namun ia pun meneruskan langkahnya, pulang ke rumahnya. "Apa yang dilakukannya di rumah?" desis salah seorang tetangganya. Ia harus bersyukur bahwa anak dan istrinya betah mendengarkan celotehnya yang agaknya berlangsung siang dan malam. Mereka tentu sudah terbiasa, sehingga tidak akan menimbulkan masalah lagi. Namun sejenak kemudian, orang-orang yang masih berada di ujung jalan itu pun telah beranjak pulang ke rumah masing-masing. Dalam pada itu, Wijang dan Paksi pun sudah menjadi semakin jauh dari padukuhan itu. Sambil melangkah di atas jalan sempit, Wijang pun bertanya, "Menurut pendapatmu, bagaimana sikap orang-orang padukuhan itu?" "Mereka tidak marah kepada kita," jawab Paksi. "Ternyata bahwa mereka tidak mengejar kita." Wijang mengangguk-angguk. Katanya, "Bekal padukuhan itu terlalu tinggi hati dan sombong. Mudah-mudahan yang terjadi dapat menjadi pelajaran baginya." Keterangan Ki Demang tidak didengarkannya. Ia lebih senang mendengarkan kata hatinya yang sombong itu. Orang itu akan berpikir 2-3 kali tentang sikapnya terhadap kita. Bukankah Ki Bekal sudah telanjur bersikap? Jika saja kita tidak mempunyai kemampuan untuk meloloskan diri, apakah kita tidak menjadi bubur? Kita akan jatuh di tangan orang-orang padukuhan ini, sementara Ki Bekal justru menginginkan kita dilumatkan. Tidak ada orang yang akan dapat melindungi kita. Paksi mengangguk-angguk. Ia pun membayangkan orang-orang yang tidak bersalah, yang harus mengalami nasib buruk karena sikap orang-orang yang berpikiran pendek. Untuk beberapa saat keduanya tidak berbicara. Mereka seakan-akan tenggelam ke dalam angan-angan mereka masing-masing. Dalam pada itu, mereka berdua masih menyusuri jalan sempit. Mereka merasa bahwa mereka telah menempuh arah yang benar. Ki Gede Lenglengan juga berjalan melalui kademangan itu. Mungkin mereka akan dapat keterangan dari padukuhan-padukuhan yang mereka lewati tentang sekelompok orang yang langsung dipimpin oleh Ki Gede Lenglengan beberapa hari yang telah lewat. Namun kedua orang pengembara itu merasa bahwa mereka tidak akan menuju ke daerah yang asing. Bahkan rasa-rasanya mereka akan pulang ke rumah mereka yang sudah lama mereka tinggalkan. Ketika Paksi menengadahkan wajahnya, maka dilihatnya selembar awan bergayut di langit. Sekelompok burung pipit terbang melintas dengan cepatnya, seperti selembar kain hitam yang tembus pandang melayang membayangi awan yang putih. Namun sekejap kemudian telah hilang ke arah tenggara. "Kita akan melingkari gunung ini," berkata Wijang. "Ya. Kita akan menjelajahi kembali sisi selatan kaki Gunung Merapi. Daerah yang sudah banyak kita kenal." Keduanya pun berjalan semakin cepat, seakan-akan mereka ingin segera sampai ke sisi selatan.
Namun jalan yang mereka lalui bukan jalan yang lebar dan rata. Jalan yang mereka lalui adalah sebuah lorong sempit yang berbatu-batu. Namun keduanya pun kemudian telah turun ke sebuah jalan yang lebih besar. Jalan yang nampaknya lebih ramai. Ada bekas jalan pedati yang menjelujur sepanjang jalan itu. Mereka berdua pun menepi ketika mereka berpapasan dengan dua orang berkuda. Nampaknya dua orang saudagar dalam perjalanan. "Marilah, kita ikuti jalan ini," berkata Wijang. Paksi mengangguk. Menurut dugaannya, jalan itu akan menuju di arah lain. Tetapi menurut penglihatan mereka, di depan mereka terdapat sebuah padukuhan yang lebih besar dari padukuhan-padukuhan yang lain. Demikianlah beberapa saat mereka berjalan menuju ke padukuhan di hadapan mereka. Sebuah padukuhan yang memang di ujung bulak persawahan yang nampaknya subur. Air yang jernih mengalir di parit yang membujur di pinggir jalan. Mudah-mudahan di padukuhan itu ada pasar meskipun kecil atau sudah sepi. Asal masih ada kedai yang buka, desis Paksi. "Kau sudah lapar?" "Aku haus. Tetapi aku tidak ingin minum air parit." "Bukankah kau akan mengatakan bahwa di parit itu mengalir air yang jernih?" Wijang tertawa. Beberapa saat kemudian, maka mereka pun telah sampai di regol padukuhan. Keduanya pun semakin yakin bahwa padukuhan itu termasuk padukuhan yang alami dibandingkan dengan padukuhan-padukuhan di sekitarnya. Di pintu regol padukuhan mereka berpapasan dengan sebuah pedati yang agaknya mengangkut hasil bumi. Di belakang pedati itu, dua orang perempuan berjalan sambil menggendong bakul berisi berbagai macam kebutuhan dapur. Wijang dan Paksi melangkah terus menyusuri jalan padukuhan. Semakin lama semakin dalam. Namun mereka masih belum sampai ke pasar. Ternyata pasar itu justru terletak di sisi lain dari padukuhan itu. Pasar itu memang bukan satu pasar yang besar. Tetapi nampaknya hari itu adalah hari pasaran. Menilik bekasnya, maka hari itu di pasar itu penuh dengan para penjual dan pembeli sehingga meluap sampai di pinggir jalan. Meskipun saat itu pasar sudah nampak agak lengang, namun masih ada juga satu dua kedai yang pintunya terbuka. Sedangkan di sudut pasar itu masih terdengar suara pandai besi yang sedang menempa. "Marilah, kita lihat. Apa yang dikerjakan oleh pandai besi itu?" ajak Wijang. "Bukankah kau mencari kedai? Kedai itu masih belum akan tutup." Paksi tidak menyahut lagi. Tetapi bersama-sama dengan Wijang keduanya memasuki pasar yang sudah menjadi agak sepi itu. Di sudut pasar itu, beberapa orang pandai besi masih sibuk menempa besi yang merah membara. Sementara yang lain masih juga membakar besi di dalam bara api yang merah dihembus oleh ububan di sebelah perapian. Wijang dan Paksi pun kemudian berdiri sambil mengamati benda yang sedang ditempa itu. "Sebuah pedang," desis Wijang. "Ya." Paksi mengangguk-angguk. Beberapa lama mereka menunggui pandai besi yang sedang menempa sebilah pedang itu. Hasilnya memang tidak terlalu baik. Tetapi nampaknya pedang yang tidak terlalu panjang itu mencukupi kebutuhan bagi orang-orang pedesaan. Ketika Wijang dan Paksi kemudian berjongkok di sebelah gubuk tempat pandai besi itu bekerja, Wijang menggamit Paksi sambil berdesis. "Tidak hanya sebuah. Lihat, ada beberapa bilah pedang yang sudah siap di sebelah ububan itu." Paksi mengangguk-angguk. Katanya, "Mungkin sebuah pesanan." "Mungkin sekali." Agaknya seorang di antara pandai besi itu melihat dua orang anak muda memperhatikan beberapa bilah pedang yang teronggok di sebelah ububan itu. Sambil mengusap keringatnya orang itu berdesis. "Kau tertarik pada pedang-pedang itu, anak muda? Kisanak membuat beberapa buah pedang pesanan?" "Ya. Tetapi jika kau ingin membeli, kami tidak berkeberatan. Kami masih juga membuat pedang yang lain." Wijang dan Paksi pun kemudian melihat-lihat pedang yang sudah siap itu. "Tinggal memberi hulu dan membuat sarungnya." "Kau tertarik, anak muda?" bertanya pandai besi itu. Wijang tersenyum. Katanya, "Pedang yang baik. Siapakah yang memesannya?" "Orang sepadukuhan telah memesan pedang. Bahkan orang-orang dari padukuhan sebelah menyebelah." "Kenapa tiba-tiba mereka memesan pedang sekian banyaknya?" Pandai besi itu termangu-mangu sejenak. Dipandanginya Wijang dan Paksi berganti-ganti. Pandai besi itu tidak melihat kesan buruk pada wajah-wajah mereka. Karena itu, maka ia pun menjawab.
Beberapa hari yang lalu, sebuah padukuhan telah dirampok. Orang-orang padukuhan itu tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka tidak berani melawan karena orang-orang padukuhan itu tidak mempunyai senjata yang memadai. Hanya ada 1-2 orang yang mempunyai keris. Tetapi agaknya keris terlalu kecil dan pendek untuk berkelahi melawan perampok yang bersenjata pedang dan golok. Karena itu, maka orang-orang padukuhan itu pun telah memesan pedang. Jika para perampok itu datang kembali, maka mereka sudah siap untuk melawannya. Wijang dan Paksi mengangguk-angguk. Namun ingatan mereka pun segera lari kepada Ki Gede Lenglengan. Apakah perampok itu jumlahnya banyak? Bertanya Wijang. Tidak terlalu banyak. Tetapi pemimpinnya, seseorang yang sudah cukup tua tetapi masih nampak garang, mempunyai ilmu yang tinggi. Wijang dan Paksi masih mengangguk-angguk. Nah, apakah kalian juga akan membeli pedang? Kami belum pernah mempergunakan pedang, Kisanak. Ada keinginan untuk memilikinya. Tetapi kami tidak tahu untuk apa. Aku membayangkan, alangkah gagahnya jika aku membawa pedang di lambung. Jika demikian, cobalah memiliki pedang. Tetapi pandai besi yang lain, yang rambutnya sudah putih tergerai di bawah ikat kepalanya, menyahut. Jangan, anak muda. Jika kalian tidak pernah membawa pedang, sebaiknya kalian tetap tidak membawa pedang. Pedang adalah ciri kekerasan. Alangkah damainya kalian yang tidak terbiasa membawa pedang, karena kalian akan dijauhkan dari kekerasan. Namun pandai besi yang muda menyahut. Tetapi jika bahaya itu datang mengancam kita, tanpa pedang di lambung, kalian akan merasa lebih tenang. Hidup kalian akan terasa damai. Pandai besi yang muda tidak menyahut. Namun ia pun kembali ke pekerjaannya, menempa besi dan baja untuk membuat pedang. Orang yang rambutnya sudah mulai putih itu sambil bekerja berkata, kekerasan yang terjadi akhir-akhir ini ternyata memberikan kesempatan kerja yang lebih luas kepada kami. Tetapi setiap kali kami harus merenung, adakah kerja kami ini tidak bertentangan dengan tatanan kehidupan antara sesama yang seharusnya saling mengasihi? Wijang dan Paksi tidak menjawab. Tetapi pandai besi yang muda itu berkata, senjata ini semata-mata untuk mempertahankan diri, Kek. Bukankah di dalam kenyataan hidup ini masih ada orang yang ingin berbuat jahat, yang ingin memaksakan kehendaknya atas kita? Seandainya orang-orang padukuhan itu tidak membuat pedang, apa yang dapat mereka lakukan jika para perampok itu datang kembali dengan membawa pedang di lambung mereka? Aku tidak ingkar dari kenyataan itu. Nyatanya aku pun ikut membuat pedang. Tetapi sebaiknya kedua anak muda itu tidak membeli pedang. Jangan membayangkan bahwa kalian akan nampak gagah jika di lambung kalian tergantung pedang. Wijang dan Paksi mengangguk-angguk. Katanya, ya, kami tidak akan membawa pedang di lambung. Kami hanya ingin sekedar melihat bagaimana pedang itu dibuat. Orang yang berambut putih itu pun terdiam. Namun tangannya masih saja sibuk untuk menyelesaikan pedang yang sedang digarapnya. Beberapa saat kemudian, maka Wijang dan Paksi pun minta diri. Perasaan haus itu terasa mengganggu mereka lagi. Apalagi mereka berada di panasnya perapian dari pandai besi itu. Kita singgah di kedai itu sebentar, berkata Wijang. Namun ketika mereka baru beranjak beberapa langkah dari tempat pandai besi itu bekerja, mereka tertarik kepada sekelompok orang yang berjalan menuju ke tempat pandai besi itu bekerja di sudut pasar. Apa yang akan mereka lakukan? Apakah mereka itu orang-orang padukuhan yang memesan pedang, desis Paksi? Tidak. Tentu bukan. Mereka tentu bukan orang-orang padukuhan yang memesan pedang. Tampang mereka bukan tampang orang-orang lugu yang mencoba untuk melindungi diri mereka sendiri dengan pedang. Tetapi orang-orang itu justru orang-orang yang telah matang bermain pedang. Paksi mengangguk-angguk. Namun Wijang pun kemudian menariknya minggir. Agaknya lincak bambu itu dipergunakan oleh seorang penjual makanan dan minuman untuk mempersilahkan tamu-tamunya duduk. Tetapi karena hari sudah terlalu siang, maka penjual makanan dan minuman itu sudah pulang. Sebenarnya lah bahwa sekelompok orang itu telah melangkah menuju ke tempat pandai besi itu bekerja. Seorang di antara mereka tubuhnya tinggi besar dan dengan perut yang buncit, berkumis tebal, sedangkan rambutnya terurai lepas di bawah ikal kepalanya yang dililitkan begitu saja di kepalanya. Apa yang kalian kerjakan, kakek tua? Bertanya orang yang tinggi besar dan perutnya buncit itu. Kami membuat parang, Kisanak. Parang apa? Parang pembelah kayu.
Untuk mereka yang bekerja di dapur atau pencari kayu bakar di hutan. Orang itu tertawa. Katanya, jangan menganggap mataku buta atau otakku tumpul. Menurut penglihatanku, kau sedang membuat pedang. Pedang, suara orang berambut putih itu meninggi. Apakah aku membuat pedang? Kisanak, ini namanya parang pembelah kayu bakar. Orang yang bertubuh tinggi besar dengan perut buncit itu tertawa semakin keras. Katanya, untuk apa kau membuat pedang, Kisanak? Bahkan tidak hanya sebuah. Sejak 2-3 hari yang lalu, orang-orangku melihat kau membuat pedang. Ya, orang tua itu menarik nafas dalam-dalam. Kami memang mendapat pesanan pedang dari orang-orang Karangwaru. Kenapa mereka beramai-ramai membuat pedang? Sekelompok perampok telah datang ke padukuhan itu, Kisanak. Untuk menjaga kemungkinan buruk itu terulang, maka mereka pun telah memesan pedang kepada kami. Yang kemudian tertawa bukan hanya orang bertubuh tinggi besar dan perutnya buncit itu. Tetapi kawan-kawannya pun tertawa pula. Orang-orang Karangwaru akan melawan jika di padukuhan mereka didatangi sekelompok perampok? Ya, Kisanak. Ketika perampok itu datang beberapa hari yang lalu, mereka sama sekali tidak siap menghadapinya. Kemudian mereka pun mempersiapkan diri dengan memesan sejumlah pedang kepadamu? Ya. Namun tiba-tiba saja suara tertawa orang yang bertubuh tinggi besar itu terdiam, seakan-akan ikut tertelan ke dalam perutnya yang buncit itu. Dengan lantang ia pun bertanya. Jadi di padukuhan Karangwaru beberapa hari yang lalu telah didatangi sekelompok perampok? Ya, Kisanak. Pemimpinnya sudah tua, tetapi ia memiliki ilmu yang sangat tinggi. Persetan dengan tikus itu. Kau tahu, siapakah pemimpin gerombolan perampok itu? Orang-orang Karangwaru tidak mengatakannya. Mereka agaknya belum mengenal orang yang memimpin perampokan itu. Gila. Jadi ada sekelompok perampok yang berani merampok di daerah ini? Ini wilayahku. Ini wewenangku. Daerah ini ada di dalam kuasaku. Apa maksudmu? Apakah kalian wakil dari Pajang yang bertugas untuk melindungi kami? Orang tua yang dungu. Kami bukan petugas dari Pajang. Tetapi aku adalah Suratunda. Kau tentu sudah pernah mendengar namaku. Oh, orang tua itu mengangguk-angguk. Ya. Aku sudah pernah mendengar nama itu. Nama yang dapat membuat setiap bulu di tubuh orang yang mendengarnya meremang. Suratunda. Jika demikian, kau tentu tahu bahwa tidak ada gerombolan lain yang boleh mengusik daerah ini. Entahlah, Kisanak. Aku tidak tahu apa-apa kecuali bekerja di perapian ini. Jika kau tidak tahu, sekarang aku akan memberitahu kepadamu bahwa kuasaku sekarang sudah merembes sampai lingkungan ini. Sejak sepekan ini aku sudah memperluas daerah kuasaku. Siapa yang mencoba menentang, akan aku hancurkan. Kuasaku itu meliputi padukuhan Karangwaru pula. Pandai besi yang berambut putih itu mengangguk-angguk. Katanya, baiklah, Kisanak. Nanti aku beritahukan pula kepada orang-orang Karangwaru yang memesan pedang-pedang ini. Ya. Katakan kepada orang-orang Karangwaru bahwa aku, Suratunda, telah memperluas daerah pengaruhnya sampai ke Karangwaru. Karena itu, maka mereka tidak perlu takut terhadap gerombolan-gerombolan yang akan mengganggu padukuhan itu. Akulah yang akan menanganinya. Baik, Kisanak. Baik. Aku akan mengatakan kepada mereka. Karena itu pula, maka mereka tidak perlu memesan pedang kepadamu. Pedang itu tidak akan ada gunanya. Tentu ada gunanya, Kisanak. Jika gerombolan itu tiba-tiba kembali, bukankah kau tidak setiap hari berada di Karangwaru? Orang-orang Karangwaru tidak boleh bersenjata. Tentu sebagian besar pedang itu sudah siap. Apa salahnya jika mereka menyimpan senjata di rumahnya? Mereka akan dapat melawan gerombolanku. Apakah mereka berani melakukannya? Berbeda dengan gerombolan yang sekedar lewat. Mereka memang harus dilawan. Kau tidak usah membantah, kakek tua. Serahkan pedang-pedang itu kepadaku. Orang-orangku juga membutuhkannya. Kalau kau membutuhkan pedang, kau dapat memesan kepadaku dengan harga yang sama dengan orang-orang Karangwaru. Orang berambut putih itu tertawa. Katanya, jangan bergurau, kek. Waktuku tidak banyak. Serahkan pedang-pedang yang sudah siap itu kepadaku.
Ki Suratunda, orang-orang Karangwaru sudah memberikan uang panjar kepadaku. Jika pedang-pedang ini tidak aku serahkan kepada mereka, maka mereka akan menuntut uang itu kembali. Katakan saja bahwa pedang-pedang mereka telah aku ambil. Tentu mereka tidak mau tahu. Mereka tentu menuntut kepadaku untuk mengembalikan uang yang telah aku terima. Padahal uang itu telah habis aku belanjakan bahan-bahan pembuatan pedang ini. Ki Suratunda itu tertawa semakin keras. Di sela-sela suara tertawanya ia pun berkata, "Orang tua yang malang. Agaknya nasibmu memang buruk. Karena itu, jangan ambil pedang-pedang itu, Ki Suratunda. Jika pedang-pedang itu kau ambil, aku harus menjual tanah pekaranganku untuk mengembalikan uang panjar itu. Lalu aku dan keluargaku akan berkeliaran tanpa tempat tinggal. Uruslah dirimu sendiri, kakek yang malang. Yang penting bagiku, pedang-pedang itu harus berada di tanganku." Paksi telah menggamit sambil berdesis. Orang itu akan memaksa mengambil pedang-pedang itu. "Kasihan pandai besi tua itu," sahut Wijang. "Apakah kita akan ikut campur? Tunggu. Kita akan melihat apa yang akan terjadi. Kau lihat pandai besi yang tua itu tidak nampak ketakutan?" "Aku lihat. Tentu ada sesuatu di balik sikapnya itu." Wijang dan Paksi tidak beranjak dari tempatnya. Sementara itu, orang yang menyebut dirinya Suratunda itu pun berkata lantang, "Kek, jangan halangi orang-orangku mengambil pedang-pedang yang telah kau buat. Kami memerlukannya. Ada beberapa orang yang menyatakan diri untuk ikut bersama kami. Karena itu, maka aku ambil pedang-pedangmu untuk aku bagikan kepada mereka. Dengan demikian, maka kau sudah membantu menegakkan kuasaku di daerah ini, sehingga untuk seterusnya kau tidak akan terganggu lagi." "Jangan, Kisanak. Sudah aku katakan bahwa aku sudah menerima uang panjar dari orang-orang Karangwaru." Diam, akhirnya kesabaran Suratunda itu pun sampai ke batas. Kepada orang-orangnya Suratunda itu pun berkata lantang, "Ambil pedang-pedang yang sudah siap itu." Tetapi pandai besi yang tua itu tiba-tiba saja bangkit berdiri sambil berkata, "Suratunda, aku katakan sekali lagi jangan ganggu kami. Kami juga sedang mencari uang untuk menghidupi keluarga kami. Jika kau ingin mencari kekayaan, harta benda dan apa saja dengan caramu, lakukanlah. Aku tidak akan mengganggumu. Tetapi kau jangan menggangguku." Wajah Suratunda menjadi merah. Kemarahannya bagaikan meledakkan jantungnya. Namun justru untuk sesaat Suratunda berdiri saja dengan mulut yang bergetar. Baru kemudian ia dapat berbicara. "Jadi kau akan melawan?" "Ya," jawab pandai besi yang tua itu. "Kau sadari apa yang kau lakukan, kakek tua?" "Aku sadari sepenuhnya. Daripada aku harus berhadapan dengan orang-orang Karangwaru, maka aku lebih senang berhadapan kau dan orang-orangmu." "Gila. Apakah kau memang sudah gila, kek?" "Tidak. Aku dan kawan-kawanku yang bekerja di sini tidak gila. Jika aku menyerahkan pedang-pedang itu, maka aku benar-benar sudah gila, karena aku harus menjual tanah pekaranganku dan rumahku. Kau tahu bahwa kau akan dapat mati karena pokalmu itu? Kalau aku mati, maka aku tidak perlu lagi berpikir untuk mengembalikan uang panjar yang sudah aku terima dari orang-orang Karangwaru. Setan kau, kakek tua." Suratunda itu pun menjadi semakin marah. Lalu katanya kepada orang-orangnya, "Tangkap orang tua itu. Aku ingin ia tetap hidup. Biarlah ia mati dibunuh orang-orang Karangwaru jika ia tidak dapat mengembalikan uang panjar yang sudah diterimanya." Dua orang pengikut Suratunda itu pun segera bergerak. Namun orang tua itu pun berkata, "Biarlah aku datang kepada kalian. Jika kalian datang kemari, agaknya akan sangat berbahaya bagi kalian. Jika kalian terperosok ke dalam perapian itu, maka kalian akan menjadi cacat. Bahkan mungkin mati." Wijanglah yang kemudian menggamit Paksi sambil berbisik, "Kita tidak perlu ikut campur." Ya, orang tua itu nampaknya cukup meyakinkan. Sebenarnya lah, pandai besi yang tua itu pun kemudian keluar dari gubuk tempatnya bekerja. Demikian ia berada di depan gubuknya, maka dua orang telah menangkap lengannya. Namun tiba-tiba saja kedua orang itu telah terlempar. Seorang di antaranya menimpa Suratunda itu, sehingga hampir saja Suratunda itu jatuh terlentang. Untunglah tangan Suratunda dengan cepat mampu menggapai sebatang pohon pelindung di depan gubuk pandai besi itu, sehingga sejenak kemudian, Suratunda itu pun telah berdiri tegak.
Darah Suratunda itu bagaikan mendidih di seluruh tubuhnya. Hampir berteriak Suratunda itu pun berkata kepada orang-orangnya. Lakukan, apa yang harus kalian lakukan? Ambil pedang-pedang itu. Siapa yang menghalangi, singkirkan. Yang melawan, dapat kalian habisi saja. Namun orang-orang yang bekerja di gubuk itu pun segera berloncatan. Ternyata mereka pun dengan sigap melawan para perampok yang ingin mengambil pedang-pedang yang sedang mereka buat. Sejenak Suratunda berdiri termangu-mangu. Namun akhirnya ia melihat bahwa para pandai besi itu bukan orang kebanyakan. Mereka dengan tangkasnya berloncatan melawan para pengikut Suratunda yang akan merampas pedang-pedang yang telah mereka buat dengan susah payah. Karena itu, terbakar oleh kemarahan yang memuncak, Suratunda pun segera turun ke arena perkelahian. Suratunda itu pun langsung menghadapi pandai besi tua, yang agaknya menjadi pemimpin dari kawan-kawannya yang masih muda-muda itu. Kakek tua yang tidak tahu diri. Jika kau keras kepala, aku akan membunuhmu. Orang tua itu termangu-mangu sejenak. Namun ia pun kemudian menjawab. Bukankah sudah aku katakan, jika aku mati, maka aku tidak perlu lagi memikirkan, bagaimana aku harus mencari uang untuk mengembalikan uang panjar dari orang-orang Karangwaru. Kau sudah gila, kakek tua. Tetapi baiklah, aku akan membunuhmu dengan caraku. Cara yang tentu lebih buruk dari cara yang dapat diambil oleh orang-orang Karangwaru. Orang tua itu tidak menjawab. Tetapi ia pun segera bersiap menghadapi Suratunda. Sejenak kemudian, pertempuran itu berlangsung semakin sengit. Untunglah pasar itu sudah berangsur sepi, sehingga tidak terlalu banyak orang yang harus berlari-lari meninggalkan pasar itu. Sementara itu, Wijang dan Paksi masih saja berada di tempatnya untuk menyaksikan pertempuran yang semakin seru itu. Namun akhirnya Suratunda harus mengakui kenyataan. Pandai besi tua itu ternyata memiliki ilmu yang lebih tinggi dari Suratunda sendiri. Sementara itu, kawan-kawannya yang bekerja bersamanya, telah melawan para pengikut Suratunda dengan segenap kemampuan mereka. Ternyata bahwa mereka bukannya orang-orang yang tidak berdaya. Sebagian dari mereka memiliki bekal olah kanuragan yang dapat mereka pergunakan untuk melindungi diri mereka. Dalam pada itu, kemarahan Suratunda rasa-rasanya tidak dapat diendapkannya lagi. Dengan garangnya, Suratunda itu pun berteriak kepada para pengikutnya. Panggil semua orang kemari. Kita bakar gubuk dan perapian ini. Kita akan menghancurkan semua peralatannya. Kita bawa semua pedang yang sudah jadi. Dua orang berlari meninggalkan arena. Di luar gerbang pasar terdengar mereka bersuit nyaring. Sejenak kemudian, sekelompok pengikut Suratunda yang tidak ikut masuk ke dalam pasar, telah berada di dalam pasar itu pula. Dengan geram Suratunda itu berteriak. Hancurkan tempat kerja pandai besi itu dan bakar gubuknya. Wijang dan Paksi menjadi berdebar-debar, meskipun pandai besi yang tua itu mampu mengalahkan Suratunda, tetapi jumlah pengikut Suratunda itu terlalu banyak. Mereka akan dapat benar-benar menghancurkan tempat kerja pandai besi itu. Karena itu, maka Wijang pun berkata, bukankah kita tidak akan tinggal diam dan membiarkan Suratunda menghancurkan peralatan pandai besi itu? Ya. Marilah kita berbuat sesuatu. Sebelum para pengikut Suratunda yang berdatangan semakin banyak itu benar-benar merusak peralatan pandai besi serta membakar gubuk itu, maka Wijang dan Paksi telah mendekati lingkaran pertempuran itu. Dengan lantang Wijang pun berteriak. Apa yang telah terjadi? Berhentilah, kenapa kalian berkelahi? Wijang memang tidak mempergunakan suara wajarnya. Pada getar suaranya terasa hentakan-hentakan pada dinding jantung orang-orang yang mendengarnya, sehingga dengan demikian, maka orang-orang yang bertempur itu berloncatan surut. Dengan demikian, maka pertempuran itu pun telah terhenti. Apa yang terjadi? Bertanya Wijang pula. Kau siapa? Bertanya Suratunda. Kami orang-orang Karangwaru. Kami datang untuk mengambil sebagian pedang yang kami pesan. Bukankah sudah ada sebagian yang telah jadi? Setan kau, orang-orang Karangwaru, geram Suratunda. Aku datang untuk mengambil pedang-pedang yang sudah siap. Itu pedang pesanan kami, jawab Wijang. Kami sudah memberikan uang panjar. Tidak ada orang lain yang dapat membeli pedang-pedang itu. Pandai besi yang rambutnya sudah ubanan itu menarik nafas dalam-dalam. Sikap Wijang itu telah mengisyaratkan kepadanya bahwa kedua orang anak muda itu bukan orang kebanyakan.
Kenapa aku tidak dapat mengenalinya ketika ia berbicara tentang pedang? Bertanya pandai besi tua itu di dalam hatinya. Namun Suratunda itu pun berteriak. Jangan menghalangi kami. Aku tidak peduli, apakah kalian sudah memberikan uang panjar atau belum. Tetapi aku memerlukan pedang-pedang itu. Gila kau, Suratunda. Kami, orang-orang Karangwaru memerlukan pedang-pedang itu untuk melawan para perampok. Kami akan menghancurkan setiap gerombolan perampok yang mengganggu daerah kuasa kami. Persetan dengan daerah kuasamu. Kami, orang-orang Karangwaru akan melawan kau dan para pengikutmu pula. Pedang-pedang itu akan sangat berarti bagi kami. Setan, kau. Sekarang kau hanya berdua di sini. Kau mau apa, hi? Para pandai besi itu nampaknya berusaha mempertahankan pedang-pedang yang sudah kami pesan. Tentu kami akan berpihak kepada mereka. Selagi masih ada kesempatan, pergilah. Jangan mengharapkan pedang itu lagi. Pedang itu kami perlukan untuk melindungi daerah kuasa kami, termasuk Karangwaru. Karena itu, orang-orang Karangwaru tidak memerlukan pedang lagi. Kami memerlukan pedang itu. Justru untuk melawanmu dan para pengikutmu. Kemarahan Suratunda tidak dapat dibendung lagi. Karena itu, maka ia pun berteriak nyaring. Kalian tahu apa yang harus kalian lakukan. Jangan ragu-ragu. Yang keras kepala, akan dibinasakan. Wijang dan Paksi pun segera bergeser saling menjauh. Sementara itu, pandai besi yang tua serta kawan-kawannya telah bersiap pula untuk bertempur lagi. Meskipun mereka belum tahu tingkat kemampuan kedua orang anak muda yang mengaku orang-orang Karangwaru itu, serta mereka menyadari bahwa lawan terlalu banyak, namun pandai besi itu tidak mau menyerahkan hasil kerja mereka kepada Suratunda dan para pengikutnya. Sejenak kemudian, pertempuran pun telah menyala kembali. Jumlah pengikut Suratunda sudah menjadi lebih banyak. Tetapi dua orang anak muda yang asing, telah berpihak kepada pandai besi itu. Pandai besi yang tua itu masih bertempur melawan Suratunda. Namun Suratunda tidak lagi sendiri. Seorang pengikutnya yang bertubuh tinggi kekurus-kurusan telah bergabung bersamanya, sehingga pandai besi tua itu harus bertempur melawan dua orang lawan. Dalam pada itu, Wijang dan Paksi telah melibatkan diri pula. Ternyata keduanya telah mengacaukan para pengikut Suratunda. Orang-orang yang bertempur melawan keduanya, segera terpelanting dan terlempar dari arena. Sebagian dari mereka masih mampu melenting bangkit berdiri untuk meneruskan pertempuran. Tetapi ada di antara mereka yang menyeringai menahan sakit. Paksi yang membawa tongkat, seakan-akan telah berubah menjadi hantu yang menakutkan. Tongkatnya berputaran semakin cepat. Sentuhan-sentuhan tongkatnya, rasa-rasanya telah meretakkan tulang. Para pengikut Suratunda itu pun telah mempergunakan senjata mereka pula. Ada yang mempergunakan pedang, ada yang membawa bindi dan ada yang membawa kapak. Sementara itu Wijang pun telah menarik sepasang pisau belatinya pula untuk melawan senjata-senjata para pengikut Suratunda. Namun Wijang dan Paksi memang sengaja tidak ingin membunuh. Tetapi dalam pertempuran yang semakin sengit, keduanya sulit untuk menjaga agar senjata mereka tidak melukai lawannya. Sekali-sekali ujung pisau belati Wijang juga menyentuh dan menggores tubuh lawannya, sehingga darahnya telah menitik. Sementara itu, tongkat Paksi telah membuat beberapa orang kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pertempuran. Bahkan ada di antara mereka yang tulang lengannya benar-benar menjadi retak. Seorang yang lain, pergelangan tangannya tidak lagi dapat digerakkan. Sedangkan seorang yang bertubuh tinggi kekurus-kurusan jatuh tersungkur karena tongkat Paksi menyambar pahanya sehingga tulang pahanya menjadi retak. Beberapa orang pandai besi itu sempat melihat sekilas kedua orang anak muda yang sedang bertempur dengan garangnya itu. Mereka menyadari bahwa keduanya adalah orang-orang yang berilmu tinggi. Bahkan pandai besi yang tua itu pun berkata kepada dirinya sendiri. Alangkah bodohnya aku memperlakukan kedua anak muda itu sebagai anak-anak muda yang dungu. Ternyata mereka adalah anak-anak yang berilmu tinggi sekali. Pandai besi yang tua itu masih bertempur melawan Suratunda. Ternyata Suratunda masih saja mengalami kesulitan meskipun seorang pengikutnya membantunya. Semakin lama, kawan-kawan Suratunda pun menjadi semakin menyusut. Beberapa orang yang berusaha untuk menghentikan perlawanan Wijang dan Paksi yang mengaku orang-orang Karangwaru itu sudah tidak berdaya. Yang masih mampu bertempur sudah menjadi putus asa. Mereka seakan-akan hanya tinggal mengepung Wijang dan Paksi dalam sebuah lingkaran yang semakin longgar.
Para pandai besi yang mempertahankan pedang yang telah mereka buat dengan susah payah itu pun semakin mendesak lawan-lawan mereka pula, karena sebagian dari para pengikut Suratunda sudah tidak berdaya dan yang lain dalam kelompok menghadapi Wijang dan Paksi. Dalam pada itu, Suratunda sendiri menjadi semakin sulit. Ketika orang-orangnya menjadi semakin menyusut, maka seorang pandai besi yang masih muda telah mengambil lagi pasangan Suratunda, sehingga dengan demikian Suratunda harus bertempur lagi seorang melawan seorang dengan pandai besi yang tua itu. Dalam pada itu, Suratunda sudah tidak mempunyai harapan lagi. Para pengikutnya pun tidak mungkin lagi dapat mengalahkan para pandai besi yang bertempur bersama-sama dengan kedua orang Karangwaru itu. Karena itu, maka Suratunda itu tidak mempunyai pilihan lain. Ketika keadaannya menjadi semakin rumit, maka ia pun segera bersuit nyaring. Dalam waktu yang singkat, maka pertempuran itu pun segera menjadi kacau. Orang-orang Suratunda yang masih mungkin melarikan diri telah dengan sengaja membuat pertempuran itu menjadi tidak menentu. Mereka berlarian sila menyilang untuk memberikan peluang kepada Suratunda untuk menghilang. Baru kemudian mereka berusaha untuk melarikan diri, meninggalkan arena pertempuran, sambil membantu kawan-kawan mereka yang kesakitan dan luka. Pandai besi yang tua itu pun memberi isyarat kepada orang-orangnya untuk tidak mengejar mereka. Ia pun telah melepaskan Suratunda pula. Orang-orang itu akan menjadi sangat berbahaya, Kek, berkata salah seorang pandai besi yang masih muda. Kita akan mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Kita akan berbicara dengan orang-orang Karangwaru, para bebahu padukuhan ini serta orang-orang yang ditugaskan di pasar ini. Tetapi kedua orang anak muda itu bukan benar-benar orang Karangwaru. Mereka telah membantu kita serta menyesuaikan diri dengan keadaan yang sedang kita hadapi. Pandai besi yang tua itu menarik nafas dalam-dalam. Selangkah demi selangkah orang itu mendekati Wijang dan Paksi yang berdiri termangu-mangu. Terima kasih, anak muda. Kalian telah membantu menyelamatkan kami. Bukan apa-apa, Kek. Bukankah sudah menjadi kewajiban kita untuk saling membantu? Aku minta maaf atas kebodohanku, anak muda. Maksud kakek? Aku tidak dapat melihat kemampuan kalian berdua sejak awal. Kalian tentu menertawakan aku ketika aku mencoba menggurui Angger. Tidak, Kek. Tidak. Nasihat kakek itu sangat berarti. Adalah kebetulan bahwa kami berdua yang mendengarkan kali ini. Tetapi nasihat kakek itu akan sangat berarti pula bagi orang lain. Orang itu menarik nafas panjang. Ketika ia mengedarkan pandangan matanya, maka dilihatnya pasar itu sudah sepi. Satu dua orang yang berdatangan kembali setelah suasana menjadi tenang, masih berdiri termangu-mangu. Namun mereka pun kemudian segera mengemasi barang-barang mereka yang tersisa. Jangan takut untuk datang lagi ke pasar ini, berkata pandai besi yang tua itu kepada mereka. Pasar ini tidak boleh mati. Lalu suaranya menurun seolah-olah ditujukan kepada diri sendiri. Di sini aku mencari nafkah. Jika pasar ini mati, maka lapangan kerja kami juga akan mati. Tidak, Kek, sahut Paksi. Kakek sudah mempunyai beberapa orang langganan. Hanya seandainya pasar ini mati, namun jika kakek masih bekerja di sini, akan berdatangan orang-orang yang sudah terbiasa berhubungan dengan kakek. Bahkan orang-orang baru pun akan berdatangan karena mereka membutuhkan alat-alat pertanian serta alat-alat kerja yang lain. Parang, kapak, dan ternyata kakek juga membuat senjata. Sepanjang senjata itu berada di tangan yang benar untuk kepentingan yang benar seperti orang-orang Karangwaru, maka kakek tidak perlu merasa bersalah. Ya, Ger, kakek itu mengangguk-angguk. Nah, silahkan kakek melanjutkan kerja kakek. Aku kira Suratunda akan berpikir ulang, jika ia ingin datang kemari. Kami akan menyelesaikan kerja kami untuk hari ini, anak-anak muda. Kami akan pergi ke Karangwaru untuk menyerahkan pesanan mereka yang sudah siap. Jika pedang-pedang itu jatuh ke tangan orang lain, maka aku harus mengganti uang panjar itu. Jadi, kakek akan pergi ke Karangwaru? Ya, Ger. Paksi itu pun kemudian berpaling kepada Wijang sambil berdesis. Apakah kita juga akan pergi ke Karangwaru? Kita akan dapat mendengar sedikit keterangan tentang perampok itu. Wijang mengangguk. Katanya. Baiklah. Kita akan pergi bersama mereka ke Karangwaru. Kalian berdua juga akan pergi ke Karangwaru, bertanya kakek tua itu. Iya, Kek, jawab Wijang.
Kami ingin mendapat sedikit keterangan tentang para perampok yang telah mengganggu ketenangan orang-orang Karangwaru. Baik, anak-anak muda. Tetapi silahkan menunggu sebentar. Kami akan membenahi peralatan kami. Wijang dan Paksi pun kemudian duduk di atas amben panjang di depan gubuk itu. Sementara itu, beberapa orang yang telah mengemasi barang-barang dagangan mereka, maka mereka pun telah meninggalkan pasar itu pula. Bersambung ke bab 86. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.